Nah, sekarang kita mulai membentuk model. Ya, model ya. Saya ingin menunjukkan di sini yang modelnya itu dengan menggunakan multi layer. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri untuk layer-layernya. Sini saya menyontohkan untuk yang multi layer dengan satu hidden layer ya. Di sini tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi aktivasi ini yang perlu diperhatikan. Yang paling umum digunakan ya untuk deep learning terutama ya. Kalau kalian masih menggunakan yang tidak terlalu deep, mungkin tidak apa-apa tanpa fungsi aktivasi ReLU, tapi kalau menggunakan deep learning itu sebaiknya menggunakan fungsi aktivasinya adalah yang ReLU, Rectified Linear Unit. Apa sih bedanya? Kenapa kok kita ReLU? Ya. Jadi kalau sigmoid itu kalau digambarkan bentuknya seperti ini, ya, itu tidak dapat digunakan dalam jaringan yang banyak lapisannya karena kan kalau di proses backpropagation kemarin, itu kan, jadi misalkan ini input, kemudian di sini, nah, pada saat backpropagation itu kan dia mengirimkan balik yang kita sebut dengan gradient error. Jadi gradient error di sini dihitung, nanti dipakai untuk menghitung yang di sini, gradient error di sini dihitung, dipakai untuk menghitung yang di sini, dan seterusnya. Ini lama-lama nanti kalau semakin banyak, dia semakin hilang. Jadi ada masalah gradient yang hilang. Gitu. Sehingga yang di depan-depan itu bisa jadi tidak ada perubahan. Nah, itu kelemahan dari sigmoid. Sehingga kita di sini untuk yang multi layer dengan banyak lapisan yang deep ya, istilahnya yang deep ya, itu menggunakan aktivasi linear yang diperbaiki atau rectified linear activation function. Gitu. Kemudian di sini dengan menggunakan bentuk ini juga dia bisa belajar dengan lebih cepat atau proses trainingnya itu menjadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih baik. Nah ini perbedaannya apa sih? Nah ini perbedaannya. Jadi dia tidak mungkin bernilai 0 yang pertama. Tidak mungkin bernilai negatif. Nih. Jadi kalau dia nilainya di bawah 0, dia dinolkan. Nah kemudian kalau lebih dari tidak lebih dari 0, maka nilainya akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi fungsi linear. Jadi kalau inputnya 2, ya nanti outputnya 2. Linear. Gitu. Jadi di sini dia linear, nah di bawah 0 dia dinolkan. Ini yang disebut dengan rectified linear unit. Mungkin pada saat saya menjelaskan jaringan saraf, kan saya memperkenal ada fungsi yang namanya fungsi linear. Nah, tapi kalau fungsi linear saja, itu dia bisa seperti ini bentuknya. Jadi kalau negatif ya negatif, positif ya positif. Tapi kalau di sini, itu adalah fungsi linear yang sudah diperbaiki. Jadi dia tidak mengenal nilai negatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mendefinisikan model dengan menggunakan keras? Jadi, model di library keras itu menggunakan istilahnya dengan mendefinisikan urutan lapisan atau sekuensial, secara sekuensial. Ya. Urutan lapisan itu layer secara sekuensial. Maka, untuk pemodelan pertama, kita bisa manggil konstruktornya dengan perintah model sekuensial. Model sekuensial. Itu.
Nah, jadi bentuknya cara mendefinisikannya seperti ini. Import sekuensial ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu dense. Nah, ini cara menginisialisasi konstruktornya seperti ini. Sekuensial. Oke. Nah, sekarang apa itu dense layer? Dense layer itu adalah lapisan fully connected layer-nya. Ya, fully connected layer-nya yang saya review sedikit yang sebelumnya kan kalau kita menghitung output di sini ya, itu kan sama dengan jumlahan dari X1 kali W1, X2 kali W2 dan seterusnya dikurangi dengan nilai threshold lalu dilakukan proses aktivasi ya. Jadi kalau rumusnya kan nanti seperti ini. Ya. Jadi lapisan DEN ini untuk menghitung ini. Ya. Jadi untuk menghitung proses aktivasi. Jadi kalau dituliskan lapisan DEN ini melakukan proses menghasilkan output dengan sebuah fungsi aktivasi, yaitu terserah aktivasinya menggunakan apa. Lalu operator dot itu ya operator ini. WI kali XI antara input dengan kernel. Nah, kernel itu adalah W-nya ini. Atau bobotnya ya. Kemudian ditambah dengan bias. Nah, bias itu sebenarnya sama dengan min threshold-nya. Ya, bias itu sama dengan min threshold-nya. Ini yang dimaksud dengan dense layer. Nah, sekarang kita mau menerapkan, misalkan saya mau membangun model dengan input, hidden, dan output. Hidden-nya satu saja, output, kemudian input. Maka cara mendefinisikannya itu adalah mendefinisikan per layer ya. Saya tambahkan dulu untuk input layer. Nah, perhatikan di sini cara menambahkannya adalah model. Add model itu mana? Model itu tadi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya, sequential add berarti kita menambahkan ya, menambahkan layer. Kemudian dense, karena di sini nanti ada hitungan kan, ada hitungan dengan menggunakan fungsi yang di sini. Ya. Oke, maka kita mendefinisikannya di sini adalah dense. 12. Ya, 12. 12 ini apa? 12 ini adalah banyaknya apa itu namanya? Neuron. Banyaknya neuron. Banyaknya bunder-bundernya ini. Itu ya. Banyaknya 12. Kemudian activation-nya relu. Lalu input shape-nya, nah ini. Input shape-nya ini itu menggambarkan inputnya yang kita miliki ini ada berapa. Nah, di sini kita menggunakan ada 11 misalkan. Nah, kenapa kok di sini 12, yang di sini 11? Padahal kan mestinya harusnya sama ya. Nah, ini bedanya. Kalau di dense, yang terakhir ini, jadi kalau misalnya kita hanya pakai yang kita pakai input 11 gitu. Yang terakhir ini adalah untuk nilai dari biasnya. Ya. Untuk nilai dari biasnya. Jadi biasnya itu diwakili dengan satu nilai yang ada di sini. Dan ini nanti akan sama untuk semua simpul. Gitu. Oke. Nah, kemudian sama di sini untuk hidden layer-nya. Misalkan saya menggunakan hidden layer-nya itu menggunakan 8 simpul. 8 simpul. Oke. Tuh. Kemudian ini berarti ada 8. Loh, Bu, kok beda ya, Bu? Kalau di sini 12, terus di sini kalau ini kok tidak ditambah 1? Tidak. Jadi yang bias itu hanya didefinisikan di awal saja.
Dia hanya didefinisikan di awal dan itu akan sama untuk semua simpul. Sehingga kalau kita menambahkan untuk yang output layernya kan hanya satu kan? Jadi hanya satu. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti otomatis akan saling berhubungan sendiri. Ya. Fully connected. Oke. Nah, Bu, caranya mendefinisikan bias gimana? Nah, bias itu kalau tidak didefinisikan, itu dia default-nya adalah nilainya 0. Semuanya zeros, jadi ininya zeros. Nanti ada cara. Oke. Sekarang setelah kita meng-create bentuk dari layarnya, saya pengen lihat gimana sih outputnya, gimana sih bentuknya. Nah, ini kita bisa gunakan perintah ini. Ini hanya untuk melihat ya. Config ya berarti apa istilahnya? Settingan-settingan parameternya itu nanti bisa kita lihat. Kemudian bobotnya kan di-generate secara random oleh fungsi yang ada di dalam wrap tensornya. Nah, itu kalau kalian ingin tahu seperti apa isinya dari width-nya atau bobot-bobotnya, itu juga bisa dilihat dengan melakukan perintah seperti ini. Ini hanya untuk melihat ya, oke. Nah, setelah kita membangun, nah kalau sudah yakin, oke, kita mau buat yang seperti ini, maka langkah berikutnya adalah melakukan proses training. Nah, proses training itu ada dua di sini, yaitu compile dan fitting. Ya. Proses kompilasi dan proses fitting. Nah, di proses kompilasi ini, nah, di sini ada settingan parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi yang kita akan gunakan untuk menghitung loss function-nya, kemudian fungsi untuk mengoptimasinya. Ya, jadi di sini ada penjelasannya. Dari contoh di situ, modelnya itu akan kita optimasi dengan Adam Optimizer, kemudian fungsi loss function-nya itu dengan binary cross entropy. Ya. Nah, apakah hanya ini, Bu? Banyak. Jadi untuk mengoptimasi itu banyak. Ada stokastik, ada Adam, ada RMSprop. Nanti untuk lebih detailnya bisa kalian baca di library-nya. Itu library-nya itu ada pilihan-pilihan untuk optimizer-nya. Nah, kemudian untuk pilihan dari loss function-nya itu juga tergantung dari bisa di-off-kan dulu yang keluar suaranya. Halo. Oke, bisa dilanjut. Oke. Nah, fungsi untuk loss function itu tergantung masalah yang kita selesaikan. Kalau kita mau menyelesaikan proses regresi, itu biasanya menggunakan mean square error. Kalau kita menggunakan permasalahan klasifikasi biner, seperti contoh ini, itu menggunakan ini. Tapi kalau kita menggunakan klasifikasi lebih dari 2 kelas, itu kita menggunakan categorical cross.
Ini perbedaan. Kayak ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Ada akurasi. Metrik akurasi. Nah, ini maksudnya untuk setiap nanti prosesnya itu kita menampilkan hitungan untuk melihat apa istilahnya itu namanya, metriknya itu dengan menggunakan akurasi. Jadi ini kalau dijalankan nanti akan keluar seperti ini. Akurasinya berapa nanti semakin baik atau semakin jelek. Gitu. Nah, kemudian proses trainingnya sendiri itu di model ini fitting. Ya. Model fit itu membutuhkan input adalah X-train dan Y-train. Jadi target data train itu yang berupa 12 tadi, 12 variabel atau 11 variabel. Kemudian Y-train ya. Y-train itu yang targetnya tadi. Ini kita jadikan input. Kemudian nah di sini ada fungsi ada variabel untuk menentukan proses ini saya lakukan berapa epoch. Yang sudah saya jelaskan epoch itu seperti apa ya. Epoch itu satu kesatuan satu kesatuan training. Nah, ini bisa dilihat di sini jumlah data trainingnya itu ada 4.352. Itu satu epoch itu ya satu ini. Sebanyak 4.352 proses. Ya, diulang lagi epoch yang kedua dengan jumlah yang sama. Gitu. Nah, ini misalkan kita set jumlah epochnya itu adalah 20. Sehingga dia nanti akan berhenti pada epoch yang ke-20. Kemudian di sini ada batch size. Nah, batch size itu sebenarnya kalau batch size, kalau saya berbicara mengenai batch size, ini sangat berhubungan dengan teknik perhitungannya. Jadi kalau kita set di sini batch size-nya itu 1, itu artinya untuk satu kali iterasi kita mengirimkan itu ya satu data. Jadi misalkan saya punya data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, ini seperti ini. Maka kalau saya set di sini batch size-nya 1, ya berarti setiap kali proses saya hanya memproses satu ini saja, satu data ini saja, satu baris data ini saja. Nah, Bu, apakah batch size itu bisa lebih dari satu? Boleh. Ada yang 32, itu artinya sekali proses itu adalah 32 baris. Sekali proses. Nah, ini jelas membutuhkan resources yang cukup besar. Karena dia pasti memakan memori. Prosesnya itu dengan menggunakan proses perkalian matrik yang ada di TensorFlow-nya. Maka kalau kita punya resources GPU yang cukup besar, biasanya kita bisa set batch size-nya semakin besar. Seperti itu. Ini perbedaan antara epoch dan batch size. Nah, verbose 1 ini apa? Verbose 1 ini itu adalah untuk menampilkan itu satu persatu, gitu ya, satu persatu. Jadi enggak lompat-lompat gitu ya. Lompatannya itu lompatan satu. Itu. Nah, ini penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri, oke? Ini ya. Ini semuanya tadi penjelasannya.
yang berkaitan dengan epoch, berkaitan dengan data, perbedaan antara batch dan epoch. Oke, berikutnya. Kalau sudah selesai proses trainingnya, maka kita bisa melakukan proses prediksi value. Nah, prediksi value itu kita bisa menggunakan fungsi ini, model predik hanya, kemudian model predik class. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau menggunakan model predik, itu outputnya itu masih berupa pecahan, desimal. Karena kan dia langsung menghitung mulai dari input di sini sampai keluaran outputnya. Sedangkan fungsinya kan menggunakan fungsi yang nilai-nilainya itu pecahan. Ya. Jadi kemungkinan keluarannya pasti pecahan. Itu kalau menggunakan predik. Nah, kalau kita ingin menggunakan nilai bulatnya, karena nanti kan keluarannya harusnya 0 dan 1 gitu ya. Kita bisa menggunakan model predict classes. Hanya di sini tadi saya membaca catatan bahwa model ini mulai dari tahun 2001, Januari 2001 kalau nggak salah, ini sudah akan dihapus. Nah, maksudnya dihapus itu sudah tidak dipakai lagi, sehingga caranya ya kita harus menggunakan ini, mencari nilai bulatnya dari predik. Jadi keluarannya kan seperti ini kalau menggunakan predik. Ini kan 3,19 10 pangkat min 4 itu berarti 0,00000 gitu ya. Nah, misalnya kita bulatkan, ini kita bulatkan. Nah, kalau kita bulatkan kan sama saja kan hasilnya sama dengan 0, 0, 0, 0, 0. Tuh. Jadi kalau kita bandingkan di sini antara prediksi dengan tes, nah, hasil prediksi dengan hasil, ya ini yang kita prediksi apa? Yang kita prediksi kita ambil dari data tes misalkan. Nah, data tesnya tadi kan sudah dipisahkan ya antara data tes dan data training. Kemudian kita bandingkan dengan kelas dari data tesnya. Nah, ini ternyata ada yang error. Jadi kondisinya bisa jadi terjadi yang namanya overfitting, di mana sebenarnya datanya akurasinya besar sekali kan? Akurasi dari trainingnya besar sekali, tapi begitu kita coba terhadap data tes, dia ternyata juga ada errornya. Gitu. Nah, selain kita bisa melakukan proses prediksi value seperti ini, kita juga bisa mengukur atau mengevaluasi model yang kita miliki. Nah, jadi model yang kita miliki itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan perintah evaluate. Nah, kalau kita hanya melakukan proses evaluate seperti ini, maka yang keluar adalah akurasi. Tuh. Akurasi. Nah, jadi kalau akurasi itu apa? Ya, yang diprediksi benar itu berapa dibagi dengan keseluruhan data yang diprediksi. Jadi kalau dicoba dengan data tes, ya, y-test. Di sini ada verbose lagi. Verbose itu step-stepnya itu satu per satu gitu kan. Jadi kalau di sini satu ya dia satu, kemudian satu, satu. Jadi ini akurasinya 97%. Nah, kalau kita print skornya, ini isinya nggak hanya akurasi, tapi juga errornya atau loss functionnya, loss-nya, fungsi kehilangannya itu 0,1. Jadi ini kalau dijumlah harus 100%. Oke. Kita juga bisa menggunakan metrik evaluasi seperti yang saya, mungkin ada yang ngambil mata kuliah pengolahan bahasa alami, juga sama ini ya. Pengolahan bahasa alami yang tadi ada dari video yang saya jelaskan, di situ ada evaluation metric yang disebut dengan precision and recall, sama di sini juga ada. Ya, precision recall itu ada true positif, ada
true negatif, ada false positif, ada false negatif. Di mana true positif itu adalah kita menghitung banyaknya item yang relevan itu diidentifikasi benar relevan. Jadi kalau kita mau mengukur hasil pengenalan dari yang white saja, maka kita hitung berdasarkan yang white saja. Seperti itu. Kemudian, dari yang white yang benar dikenali sebagai white berapa? Itu adalah true positif. Kalau true negatif, itu adalah item yang tidak relevan. Jadi kalau misalkan, merah, tadi kan kita mau mengukur putih, tapi ternyata merah ada yang dikenali sebagai putih, itu disebut dengan true negatif. Sorry. True negatif itu tidak relevan, dikenali sebagai tidak relevan. Maksudnya merah dikenali sebagai merah. Atau bukan putih, dikenali sebagai bukan putih. Jadi ya benar sebenarnya, ini negatif. Kemudian false positif itu error. Tipe 1 itu adalah item yang tidak relevan, tapi diidentifikasi sebagai relevan. Itu yang tadi. Jadi kita mengenali putih, tapi ada merah yang dikenali sebagai putih. Itu adalah false positif. Kemudian false negatif itu kebalikannya, dia putih dikenali sebagai merah. Itu adalah false negatif. Nah, dari keempat angka itu kita bisa hitung precision, recall, dan F-score atau F-measure. Jadi kalau precision itu banyaknya item yang diidentifikasi relevan. Tadi yang diidentifikasi relevan itu adalah true positif dan false positif. Maka di sini pembagiannya adalah true positif dan false positif. Kebalikannya adalah recall. Recall itu menunjukkan berapa banyak item relevan yang bisa diidentifikasi. Itu adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Itu. Oke. Nah, F-measure itu rata-rata dari nilai precision dan recall. Jadi kita bisa menggunakan kedua nilai ini atau cukup menggunakan F-score atau tiga-tiganya juga bisa. Oke. Nah, gimana caranya kita mengevaluasi model dengan menggunakan itu tadi? Kita bisa memanfaatkan library sklearn, di mana di sini kita bisa mengambil perhitungan untuk confusion matrix. Confusion matrix itu yang mana? Confusion matrix itu yang ini. Jadi nanti isinya itu adalah berupa sebuah matriks ya, yang menunjukkan berapa yang true positif, berapa yang false positif, berapa yang false negatif, berapa yang true negatif. Ini kalau dua ya, berarti misalkan ini merah, ini putih gitu. Ya, jadi merah diidentifikasi merah, ya. Kemudian putih diidentifikasi putih. Berarti ini true positif untuk P, tapi true negatif untuk merah. Jadi bentuknya dia berupa matriks. Tergantung banyaknya variabel output yang kita bandingkan. Jadi kalau kita mempunyai outputnya dua variabel saja, ya dia bentuknya matriks. Oke, ini contohnya. Ini perintahnya confusion matrix Y test dibandingkan dengan Y prediksi. Jadi bentuknya seperti ini. Y test, jadi yang benar, yang true positif itu ada 1582, true negatifnya 499, cukup tinggi juga. Kemudian apa tadi? Berikutnya true positif itu ada 6 ya. True negatif atau false, ini true positif, true negatif,
Ini false ya, false. False-nya kan ada dua. Oh, sorry, false positif dan false negatif. Sorry. Ini adalah false positif, ini adalah false negatif. Ya, ini true negatif, ini true positif. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, dengan membandingkan y-test dan y-prime. Oke, berikutnya kita juga bisa menghitung di sini precision. Precision perintahnya ya sudah precision y-test y-prime. Ini precisionnya. Recall perintahnya F1 score. Ini perintahnya hasilnya seperti ini. Ini cara mengevaluasi model.